kalau gitu. Sih mungkin salam kenal semuanya. Dari tadi aku banyak ngomong tapi belum perkenalan. Kenalin dulu, nama aku Yulia, biasa dipanggil Yul. Di sini aku akan membawa sebagai moderator ya, nemenin Mas Rona nih di malam ini gitu ya untuk meramaikan acara ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh langsung di kolom chat aja gitu. Kurang lebih hari ini Mas Rona kita bakal bahas apa nih? Boleh dong Mas Rona di spill. Ini salam kenal dulu mungkin Mas Rona ini sebagai speaker kita di malam ini ya gitu. Oke, makasih Kak Yulia sebelumnya. Selamat malam semuanya. Malam ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Apalagi semenjak ada, ini belum lama banget Kak, ada apa? Ransomware di PDN ya, di Pusat Data Nasional tuh. Nah, kita bakal bahas eh, dunia hacking atau dunia cyber security dan ya nanti kita lihat aja akan se excited apa yang akan dijelaskan dan saya kira sih ini bakal dekat banget sama kalian karena banyak case-nya itu terjadi di seputaran teman-teman semua. Oke oke. Wah, menarik nih Mas Rona. Mungkin selain teman-teman yang di sini juga gitu ya, karena aku bukan dari dunia IT juga gitu, aku cukup tertarik juga nih terkait cyber security juga nih. Mungkin nanti bakal bantu di sharing juga ya sama Mas Rona. Kita hari ini sharingnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti bakal ada pertanyaan atau mungkin nanti bakal ada cerita atau pengalaman gitu yang mau disampaikan ke Mas Rona terkait isunya atau apapun itu boleh semumpung lagi ada Mas Rona sebagai expertnya kita todong aja pertanyaan-pertanyaan ini ke Mas Rona biar Mas Rona bantu jawab gitu ya di akhir acara ini. Kurang lebih kayak gitu. Oke, sip kalau gitu mungkin hmm, perkenalannya udah selesai gitu ya. Nanti aku bakal bantu bagi juga nih link apa namanya link virtual backgroundnya buat teman-teman. Nanti kita di akhir acara bakal ada foto-foto juga. Di remind juga untuk teman-teman yang mempertanyakan terkait e-sertifikat itu akan ada di akhir acara untuk linknya. Itu akan ada link absensi. Jadi teman-teman yang butuh e-sertifikat stay tune aja sampai akhir acara. Eh, Kurang lebih kayak gitu aja. Oke, Mas Rona silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin terus bisa juga mulai share screen juga ya gitu. Thank you. Oke, ini saya langsung share screen aja ya Kak. Boleh, boleh, boleh di share screen aja langsung, Mas. Silahkan. Oke, udah muncul ya teman-teman? Sudah aman, aman Mas Rona. Oke, eh, kita mulai saja. Selamat malam teman-teman. Terima kasih yang udah join. Eh, saya mau ngasih beberapa fun fact terlebih dahulu bahwa kita sebagai hacker hanya perlu waktu kurang lebih 1 menit untuk menyebarkan hampir 50.000 email phishing setiap harinya menggunakan teknik blasting dan kebocoran yang terjadi selama 2023 itu 88% itu karena sebuah kesalahan manusia atau phishing. Nah, oleh karena itu dalam 1 jam ke depan kita akan bahas apa itu phishing, apa itu social engineering, mulai dari bagaimana hacker mendapatkan data kita, kenapa kita menjadi target, posisi di depan, di korban. Malam ini saya akan membawa teman-teman ke balik layar, ke belakang. Jadi teman-teman bisa lihat nih bagaimana kami bekerja, kami menggali informasi target dan juga sebagainya. Oleh karena itu, pembahasan kita akan cukup seru. Silahkan yang mau siapin cemilannya di pinggir boleh. Oke, let's go. Uh, First of all, disclaimer dulu ya, bahwa semua yang saya jelaskan atau semua yang ada di webinar ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan untuk disalahgunakan, apalagi untuk tindak kejahatan. Jadi, eh, saya benar-benar ingin mengingatkan bahwa ini hanya untuk tujuan edukasi. Nah, perjalanan kita akan dimulai dari apa itu social engineering, lalu akan masuk ke jenis-jenisnya, lalu kita akan mulai mendalami apa itu phishing, lalu kenapa kalian menjadi target serangan, dan ini alasan kenapa cybersecurity seperti saya tuh hampir mungkin ya, hampir tidak bisa mengembalikan akun. Dan juga nanti di akhir kita akan demo bagaimana phishing attack itu terjadi.
Nama sebelum itu saya izin memperkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rona Febriana. Saya lulusan dari Teknik Informatika. Lalu saya melanjutkan pendidikan khususnya di cyber security di Sekolah Hacker, dan saya lulus sebagai best student. Dan belum lama ini saya menjadi Google Hall of Fame dengan reward di atas dari $3.000. Itu karena menemukan celah keamanan di produk Google. Lalu saya juga memiliki CVE. Untuk teman-teman yang tabu dengan kata CVE, mungkin nggak perlu bingung. Kita mungkin bakal bahas CVE ini di pertemuan berikutnya. Lalu saya juga saat ini bekerja sebagai cyber security engineer, fokus di red team di Deticom. Dan selain itu, saya juga melanjutkan pendidikan saya di S2 Cyber Security dan Digital Forensik di Telkom University. Oke, kita akan mulai dari apa itu social engineering. Nah, langkah baiknya kita perlu kenalan dulu nih sama si social engineering ini. Nah, jadi social engineering itu adalah sebuah proses manipulasi psikologi manusia yang dilakukan oleh orang jahat yang tujuannya itu untuk mendapatkan informasi sensitif ataupun mengakses sesuatu secara ilegal ya. Sesuatu yang seharusnya mereka tidak miliki. Nah, jadi teman-teman perlu paham bahwa social engineering ini adalah sebuah proses ya. Ini bukan nama alat, ini bukan nama hacker, ini bukan nama grup atau apapun, tapi ini adalah sebuah proses manipulasi psikologi manusia. Nah, yang tujuannya itu dua tadi, mengambil informasi sensitif itu seperti username, password, medsos teman-teman, ada OTP, ada juga kartu kredit, ataupun data-data sensitif lain. Nah, selain itu, social engineering atau lebih singkatnya itu SOCENG, kita bisa nyebut SOCENG. SOCENG itu juga bisa berdampak ke akses ilegal, itu seperti remote access Trojan. Kalau teman-teman pernah melihat case undangan APK itu di WhatsApp ya, nah itu salah satu teknik social engineering yang dampak ke depannya itu bakal mengakses ilegal device teman-teman. Itu ada undangan APK, ada surat tilang, dan beberapa modus lainnya. Nah, ada sebuah prinsip yang perlu teman-teman pahami bahwa seorang hacker itu dalam melakukan teknik social engineering itu tidak menyerang aplikasi ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan username password itu dia nggak nyerang aplikasi, melainkan menyerang psikologi teman-teman semua untuk memaksa kalian melakukan kesalahan. Jadi kalau ada akun Instagram yang terkena hack nih, nah itu bukan hackernya nyerang aplikasi Instagram, terus dia nyari nama temen gitu, nyari nama teman-teman di database-nya dan nemu passwordnya, itu enggak ya. Jadi yang diserang justru psikologi teman-teman, dan prinsip ini harus diterapin supaya, karena ada beberapa orang kayak Instagram udah aman kok aplikasinya gitu. Tim cybernya juga pasti yang jago-jago. Jadi kenapa saya harus takut akun saya dihack kan? Nah, ternyata itu salah ya, teman-teman. Jadi hacker itu tidak menyerang aplikasi, melainkan menyerang penggunanya atau psikologi teman-teman semua. Nah, setelah kita tahu apa itu social engineering, kita akan masuk ke jenis-jenis social engineering. Sebenarnya jenisnya tuh banyak ya, lebih dari mungkin 10 lebih, tapi beberapa akan kita mention secara singkat, dan khusus untuk dua, untuk phishing dan spear phishing, kita akan dalami lebih dalam, karena untuk phishing sendiri itu selama tahun 2023 ya, jadi selama tahun kebocoran di tahun 2023, 36%-nya itu akibat dari phishing, dan selama tahun 2022 itu 60%-nya karena spear phishing. Ini artinya dua serangan ini sangat sering digunakan dan juga menjadi penyebab paling banyak kebocoran data. Oke, nah yang pertama itu ada scareware. Kalau teman-teman sering mendapat pop-up yang mengejutkan, yang membuat panik, ini namanya scareware. Jadi manipulasi psikologi manusia yang membuat korban itu merasa panik ataupun merasa ketakutan. Biasanya redaksinya tuh ada virus terdeteksi, WhatsAppmu tidak aman, ada yang mengakses m-banking, ataupun yang lainnya. Nanti ujungnya korban akan diminta untuk menginstal sebuah aplikasi yang dampaknya itu mengakses atau device kalian akan diakses secara ilegal. Nah, untuk contoh pop-up itu seperti yang gambar di kiri nih, ini biasanya terjadi di ketika teman-teman misalnya nonton film ilegal ya, atau mengakses website yang berbahaya, itu biasanya muncul pop-up seperti ini. Next ada baiting. Nah, ini cukup unik karena baiting ini teknik social engineering dengan menaruh flash disk di tempat-tempat umum tuh, seperti di MRT, di kursi antrian, dimanapun di tempat-tempat yang sekiranya banyak orang lalu lalang.
Dan penelitian dari University of Michigan tuh menyatakan bahwa 48% nih kalau flash disk disimpan di tempat umum itu pasti diambil dan bakal disambungin ke komputer. Dan 68%-nya itu melakukan tindakan eksploratif, artinya dia ngebuka file di dalamnya, dia ngejalanin file-file di dalamnya. Nah, ini cukup berbahaya. Nah, dampaknya apa? Ketika teman-teman mengambil flash disk dan menghubungkan ke komputer, yang flash disknya ini antah berantah ya, itu akan otomatis menginstal aplikasi dan juga dampaknya tentu akan terjadinya akses ilegal ke device teman-teman semua. Itu baiting teman-teman. Lalu ada juice jacking. Juice jacking ya bukan juicy lucy nih. Awas ketukar. Nah, juice jacking ini adalah serangan cyber di mana penyerangnya itu memanfaatkan stasiun pengisian daya nih. Ini tujuannya untuk nyuri data ataupun masang malware ke perangkat yang terhubung. Biasanya kalau teman-teman sering ke stasiun KRL, itu ngelihat ada pengisian daya tuh. Nah, biasanya ciri-cirinya itu ada kabel yang udah terpasang tuh. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman mau charger di tempat stasiun pengisian daya itu bawa kabel sendiri. Nah, biasanya ciri-cirinya ketika teman-teman menghubungkan device dengan kabelnya, itu ada permintaan akses yang tidak wajar, terus kinerja perangkat teman-teman tuh jadi aneh tuh, kayak tiba-tiba buka kalkulator atau buka browser, dan lain-lain. Ya nanti tujuannya itu bakal informasi sensitif teman-teman bisa keambil oleh oleh pelaku. Nah, ini untuk just jacking. Nah, ini ada dumpster diving. Ini serangan social engineering yang tidak menggunakan teknologi alias manual. Jadi dia itu serangan social engineering dengan cara mengkorek tempat sampah. Mungkin terdengar sedikit aneh, tapi ini ada bisnya. Seperti contohnya tuh teman membuang paket gitu ya, bekas paket tanpa tanpa mencoret nama, nomor HP ataupun alamat ataupun dokumen-dokumen penting yang asal buang. Nah, ini ada salah satu ancamannya dumpster diving. Jadi alangkah baiknya teman-teman kalau mau buang dokumen-dokumen penting ataupun bekas paket itu bisa dibakar ataupun bisa dicoret ataupun bisa disobek ya, disobek untuk bagian-bagian sensitifnya. Nah, ini udah jelas ya kalau orang ngumpulin barang-barang dokumen penting itu bisa mengkoleksi. Phishing ini biasanya menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Contohnya nih, kalau dari Instagram tuh ada yang mengaku dari Meta untuk memberikan eligible centang biru nih. Selamat, akun kamu eligible centang biru. Biasanya dikirim melalui DM. Dan saya kebetulan banyak menerima case seperti ini. Banyak teman yang akunnya terkena hack dan saya tanya awalnya gimana ya dia menerima DM dari akun yang mengaku dari Meta untuk centang biru. Lalu ada dari Google, dia mengaku dari tim security Google untuk dikirim ke Gmail. Nah, ataupun yang teman-teman mungkin pernah dengar ya, menggunakan SMS ataupun telepon yang mengaku sebagai saudara, orang tua, teman, ini seperti mama minta pulsa dan lain-lainnya. Nah, itu pun salah satu phishing yang tujuannya untuk mengakses secara ilegal ataupun mengambil informasi sensitif. Oke, nah ini salah satu yang mengaku dari Meta bahwa dia menerima sebuah email yang berisi bahwa akun dia eligible untuk centang biru. Nah, yang pertama teman-teman harus lihat itu domain pengirimnya itu tidak jelas ya. Itu yang diberi panah merah. Itu dari base system team, sedangkan untuk Instagram sendiri itu email resminya adalah instagram.com dan juga lain-lain. Teman-teman bisa cek di Google untuk apa sih email yang resmi dari Instagram itu sendiri. Nah, lalu untuk dari Google contohnya seperti ini. Ya tim security dari Google yang menyatakan bahwa ada device baru nih yang masuk ke akun kamu gitu. Lagi-lagi pengirimnya itu tidak tidak jelas ya, itu ada Facebook Secure cuma tanpa dan domainnya itu Hotmail, bukan google.com ataupun yang sejenisnya. Nah, ketika kita mengklik salah satu tombol di emailnya itu akan diarahkan ke halaman login Google yang teman-teman bisa lihat di panah sebelah kanan yang warna merah itu domainnya mediacity.co.in. Itu
dari situ aja itu udah antah berantah, yang artinya ini udah pasti halaman phishing. Nah, untuk yang melalui SMS ini contohnya seperti ini. Eh, ada sebuah SMS yang mengatakan bahwa paketnya tertahan dan akan dikembalikan, dan dia mencantumkan sebuah link. Ketika linknya diakses akan menampilkan halaman yang meminta kita untuk mengisi nomor kartu, nama kartu, dan juga kode kartu, yang mana ini sangat berbahaya ketika kita isi dengan data yang sesungguhnya. Oke, next. Nah, untuk phishing ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Jadi ada yang random phishing, ada yang spear phishing yang tadi kita bahas. Nah, untuk random phishing sendiri, ini teman-teman bisa lihat contohnya di gambar sebelah kiri. Nah, jadi random phishing ini disebarkan secara random menggunakan teknik blasting. Nah, biasanya tuh hacker dapat list email dari data breach. Nah, jadi kalau teman-teman sering dengar berita tuh mengalami salah satu lembaga mengalami kebocoran data gitu ya, dan teman-teman masih bingung nih dampaknya apa buat kita gitu kan, kebocoran data seperti ini. Dampaknya salah satunya ini, jadi data teman-teman bisa di upload ke list yang mereka miliki. Nah, biasanya data yang dilampirkan tuh cuma ada email tuh, cuma ada email ataupun cuma nama. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri yang saya beri panah merah, itu dia hanya sebatas Hi Jordan, dan dia tidak memberikan data apapun tentang korban, dan sisanya itu hanya template ya. Itu bisa Hi Jordan, Hi Alex, itu akan mengikuti secara dinamis. Yang nantinya korban itu akan diarahkan ke link palsu. Nah, berbeda dengan spear phishing, ini sangat powerful, dan menurut penelitian dari data data 3, persentase keberhasilan spear phishing itu hampir 88%. Nah, ini kenapa? Karena ketika teman-teman mendapat email dengan isi emailnya itu melampirkan data-data teman-teman yang valid, itu akan berpotensi teman-teman klik kan, dibanding dibanding seperti random seperti ini. Ini sepertinya teman-teman kayak email dari mana nih, gak jelas gitu. Tapi beda dengan seperti ini, di sana ada brand terkait, ada data pendukungnya seperti nama lengkap, alamat lengkap, dan sampai histori transaksi dan nama-nama yang terkait sama kita tuh dia tahu, dan akhirnya nanti dia akan mencantumkan sebuah link phishing. Nah, ini spear phishing ini adalah real case yang saya buat, hanya bermodalkan satu informasi yang nanti kita akan bahas di belakang. Oke, yang pertama tuh ada brand terkait ya. Di sana ada BRI X Tok, artinya korban pasti menginstal dua aplikasi ini. Nah, yang kedua tuh di bawahnya ada subjek pembuat panik. Biasanya uang Anda dibekukan, ataupun ada yang mengakses akun Anda dan sebagainya. Dan yang paling penting dan paling powerful adalah data pendukung. Nah, sekarang kita akan eh, masuk ke dari mana gitu penjahat cyber tahu data-data tadi. Nah, ada yang namanya teknik Instagram attack surface, atau mungkin untuk generalnya ada media sosial attack surface. Jadi nggak hanya Instagram, ada X, ada Facebook, Netflix, dan sebagainya. Cuman untuk case kali ini, saya mengambil contoh untuk Instagram. Jadi teman-teman bisa fokus ke kotak yang di tengah tuh, ini ada, kita akan bermulai dari akun Instagram seseorang. Kita akan melakukan spy, kita akan melakukan eh, pemantauan terhadap satu akun yang akan kita spear phishing. Jadi spear phishing itu serangan phishing yang fokus ke satu orang, ke target. Jadi kamu udah di target. Nah, kita bisa geser ke atas ke story. Jadi kita akan mantau nih, dia sering upload story apa, isi teksnya apa, dia sering upload video apa, dan juga dia sering attach link apa gitu. Terus kita bisa geser ke bawah ke postingan, dia sering tag siapa, dia sering balas komentar siapa, hashtagnya apa, dan sebagainya. Kita juga bisa ke kanan, kita bisa melihat bio-nya apa, terus kita bisa geser ke kiri, username-nya apa, dan apakah akunnya centang biru ataupun tidak. Nah, dari teknik ini, eh, saya berhasil membuat sebuah email spear phishing seperti tadi, hanya bermodalkan satu instastory, salah satu following saya yang saya blur. Nah, ini untuk aslinya tidak di blur sama sekali ya oleh korban. Jadi benar-benar kita bisa baca nama lengkapnya, alamat, dan sebagainya. Ini saya blur karena kebutuhan webinar ini. Nah, pertama ini ada BRI X Tok di atas, itu kita tarik garis hijau. Kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa
korban mungkin menginstal BRI dan TikTok karena kita lihat dari histori transaksi BRI-nya dan juga ada salah satu screenshot dari aplikasi TikTok. Oke, kita jadikan itu brand terkait. Lalu untuk subjek pembuat panik ini nanti akan kita bahas di teknik delivery di belakang. Nah, untuk data-data pendukung ini seperti nama lengkap, itu saya ambil dari histori Bank BRI-nya. Itu yang teman-teman lihat di atas yang saya blur itu nama lengkap korban. Lalu untuk alamat lengkap, teman-teman bisa lihat yang garis berwarna oranye, itu saya dapat dari bukti pendaftaran nikah. Jadi si korban itu mengupload bukti pendaftaran nikah tanpa menutup nama, alamat, dan sebagainya. Sehingga saya bisa dapat alamat lengkapnya, nama calon suaminya, dan juga nama temennya saya dapat dari histori BRI di atas. Lalu ada total atau histori transaksi BRI-nya tuh sebesar 13 juta di atas dan juga komisi TikToknya. Nah, jadi hanya bermodalkan satu instastory saja, instastory ini, saya bisa membuat email spear phishing yang cukup powerful, yang cukup bisa membuat korbannya merasa lebih percaya dibanding random phishing. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana ketika teman-teman dipantau full selama 30 hari ataupun 6 bulan, akan sebanyak apa informasi yang bisa didapatkan oleh penjahat cyber. Nah, kita masuk ke pertanyaan, tapi kan saya orang biasa, bukan public figure gitu ya. Kenapa saya menjadi target dan seberapa berharga sih data saya gitu. Mungkin ini teman-teman sering bertanya ini dalam hati ataupun mau nanya langsung tapi bingung. Nah, jadi pertanyaan ini jawabannya adalah data teman-teman itu sangat berharga di dark web, teman-teman. Jadi ini statistik dari Januari 2022 hingga Januari 2023 bahwa akun Instagram itu seharga $12 di dark web. Ini bergantung lagi ke jumlah followers dan sebagainya. Akun biasa saja, sekecil-kecilnya akun Instagram yang biasa itu dijual dengan harga $12. Lalu ada akun LinkedIn $45, akun Telegram, Disney dan sebagainya. Artinya sekecil apapun akun media sosial teman-teman itu berharga di dark web. Nah, selain itu ada beberapa alasan nih kenapa teman-teman bisa menjadi target padahal bukan public figure. Yang pertama tuh social engineering atau pengambil alihan akun itu lebih mudah menyebar melalui teman ke teman. Makanya selalu terapkan prinsip zero trust. Nah, ini bisa berkaitan dengan poin nomor 2. Jadi, teman-teman tuh sebetulnya bukan target utama, melainkan hanya alat untuk lateral movement si pelaku. Contoh, teman-teman punya teman, entah selebgram, entah public figure, ataupun orang yang cukup famous gitu ya. Nah, hacker tuh dibanding dia langsung kirim atau langsung social engineering si public figure itu akan sedikit sulit karena kita tahu public figure akan ada pengelola akunnya, pengelola medsosnya dan sebagainya. Jadi dia akan mencoba menyerang temannya terlebih dahulu yaitu melalui teman-teman dan ketika akun teman-teman berhasil mereka dapatkan, berhasil mereka take over, maka akun teman-teman ini akan dijadikan alat untuk menyerang akun si selebgram tadi. Jadi akun teman-teman itu akan menjadikan alat gitu. Karena zero trust itu artinya jangan pernah percaya siapapun itu termasuk teman, saudara, pasangan, dan orang-orang terdekat. Jadi ketika teman-teman dapat sebuah chat dari teman terdekat di DM gitu misalkan, contoh dia pinjam uang gitu ya. Nah, sebaiknya make sure dulu mungkin lewat platform lain seperti WhatsApp bahwa apakah benar dia DM gitu ya. Karena ketika teman sendiri yang ngechat itu akan jauh lebih besar potensinya untuk kita percaya dibanding akun yang antah berantah seperti tadi. Oleh karena itu, teman-teman juga perlu menjaga akun teman-teman bukan hanya untuk teman-teman sendiri, tapi untuk teman-teman temannya teman. Jadi untuk orang banyak, terutama saudara ya, dan juga beberapa connection teman-teman di media sosial. Nah, yang ketiga, itu ada orang biasa tuh seringkali tidak memiliki sistem keamanan yang canggih. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan nomor yang tadi. Jadi dibanding kita atau penjahat cyber langsung langsung hack ataupun langsung phishing public figure yang pasti punya keamanan sistemnya tinggi ataupun memiliki tim untuk mengelola medsos,
kita cenderung lebih memilih orang yang biasa saja karena pasti dia nggak peduli sama akunnya sendiri. Nah, ini cukup menjawab pertanyaan teman-teman di sebelumnya. Nah, yang keempat, emang beberapa serangan social engineering itu dilakukan secara massal tanpa memandang siapa korbannya. Ini masuk ke random phishing tadi ya. Jadi teman-teman emailnya masuk ke list breach tadi sehingga bukan hanya teman-teman yang mendapatkan, tapi juga mungkin teman-teman lainnya juga mendapatkan karena disebar secara massal tanpa memandang siapa korbannya. Nah, setelah kita tahu nih apa itu social engineering, bagaimana jenisnya apa aja, dan juga pengenalan terhadap phishing, kita akan masuk ke teknik delivery-nya. Nah, jadi phishing itu biasanya menggunakan teknik delivery manipulasi emosi korbannya. Ini bisa menggunakan rasa senang atau gembira. Contohnya seperti tadi kayak pengumuman hadiah, verified centang biru, diskon besar, ataupun dana kaget ya. Belakangan mulai marak ada dana kaget. Ya ketika orang eh, diberi rasa senang, sepertinya akan cenderung tidak berpikir logis. Artinya apapun yang diminta di redaksi emailnya ataupun di redaksi DM-nya itu pasti akan mereka lakukan seperti mengklik link dan sebagainya. Nah, selain menggunakan rasa senang, biasanya juga menggunakan rasa takut ataupun panik seperti ancaman keamanan akun seperti tadi Google ya, ada yang login ke akunmu nih di face baru ataupun peringatan pajak atau hukum. Mungkin teman-teman pernah dapat orang random gitu ya, tiba-tiba hapus gak postingan yang ini atau Anda akan saya somasi gitu. Dan dia hapus postingan ini tuh dengan memberikan link gitu. Jadi teman-teman yang merasa, ah ada apa nih gitu, panik gitu kan. Akhirnya mengklik linknya sehingga mengklik link dan menginputkan data ya your account is gone gitu teman-teman. Nah, yang ketiga menggunakan rasa mendesak. Ini contohnya seperti tadi paket gitu ya. Jadi kalau tidak konfirmasi maka paket akan dikembalikan. Nah, ini cukup membuat korban merasa terdesak dan akhirnya mengklik link tersebut. Nah, ini contohnya teman ya, menggunakan rasa senang itu contohnya verified centang biru, ada yang menggunakan rasa takut seperti ada new device yang login, ataupun menggunakan rasa mendesak seperti paket kantor pos. Nah, selain dari tiga tadi, saya cukup concern memperhatikan beberapa serangan-serangan ataupun cara-cara metode terbaru ya untuk para penjahat cyber dalam melakukan delivery. Contohnya itu eh, ini saya beri nama sendiri sih, awas phishing. Jadi kita terlalu fokus menghindari phishing, justru kita bisa terkena phishing itu sendiri. Nah, biasanya penjahat cyber akan mengirim sebuah email yang memang sengaja didesain untuk terlihat seperti phishing. Ini saya ambil contoh di gambar sebelah kiri itu yang tadi ya, yang spear phishing tadi. Nah, setelah si penjahat cyber mengirimkan email pertama, dia akan melanjutkan mengirim email kedua yang menyatakan bahwa kami mendeteksi ada email phishing, yaitu email yang pertama sebelumnya. Padahal justru email kedua ini yang merupakan phishing aslinya. Jadi ada kata-kata silahkan amankan akun Anda dengan klik sekarang. Jadi penjahat cyber akan mengirim email pertama sebagai pemancing, lalu email kedua yang menyamar sebagai kita dari tim security-nya Google mendeteksi ada email phishing gitu. Jadi dia bilang ada phishing padahal justru dia sendiri phishing. Nah, ini perlu teman-teman analisa lebih dalam, jangan gampang eh, tergiur karena di sini kan dia menggunakan redaksi panik ya. Jadi jangan gampang panik, jangan gampang senang, apalagi jangan tergesa-gesa. Jadi harus berpikir dengan logis. Nah, selain tadi ada awas phishing, ini ada impersonating. Jadi ini adalah teknik eh, yang dilakukan oleh penjahat cyber yang biasanya mereka mengirim sebuah email, namun ini berbeda. Justru si penjahat ini tuh menyamar sebagai seseorang yang dikenal publik ya, dan orang ini tuh lagi terlibat kontroversi besar ya seperti perselingkuhan ataupun korupsi dan sebagainya. Yang ini akan memancing orang-orang untuk mencari akunnya di Instagram dan menghujat gitu. Jadi memang mereka sengaja membuat akun fake, sengaja untuk dihujat, yang nantinya dia akan memberikan link ataupun story seakan-akan memberikan klarifikasi. Ini contohnya. Nah, kalau teman-teman ingat, mungkin beberapa bulan ke belakang ya ada seseorang wasit yang memimpin pertandingan Indonesia lawan apa gitu saya lupa. Nah, jadi wasit ini cukup kontroversial dan
ya banyak orang yang menghujat termasuk public figure ya, centang biru banyak menghujat, dan ini akun fake gitu. Jadi memang sengaja dibuat untuk memancing amarah orang, dan ketika orang sudah terpancing, sudah banyak insight atau spotlight ke akun ini, dia akan membuat sebuah story dengan seakan-akan klarifikasi gitu ya. Ini contohnya yang gambar di paling kanan nih ada maaf gitu. Jadi ketika diklik dia bisa menuju ke scam, phishing ataupun ke yang lain-lain. Jadi teman-teman perlu lagi-lagi berpikir logis bahwa apakah mungkin akun ini akun sesungguhnya, dan agar apa dia membuat klarifikasi. Jadi ini cukup berhasil sejauh ini yang saya lihat karena ya banyak teman dan public figure cukup terjebak di impersonating ini. Nah, selain impersonating, ada QR code hijacking. Ini terjadi biasanya di tempat antrian yang menggunakan barcode ya, seperti antrian sepak bola di stadion ataupun di KRL, KAI maksud saya. Kalau teman-teman pernah antri KAI, nah sebaiknya perhatikan QR code teman-teman di handphone ataupun di print outnya ya. Nah, jadi serangannya itu adalah ketika teman-teman tidak mengunci device dan device teman-teman itu menampilkan sebuah barcode gitu. Nah, teman-teman tuh ada di posisi kedua yang paling belakang tuh. Nah, itu korban ya. Jadi korban tidak mengunci layar device-nya, dan pelaku pertama ada di belakang teman-teman itu akan memotret barcode-nya dan mengirimnya ke rekan yang berada di depan teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendapat giliran scan barcode itu akan invalid karena sudah terpakai duluan oleh pelaku yang pertama. Nah, ini lebih hati-hati lagi kalau teman-teman udah print out sebuah barcode gitu ya, baiknya jangan dulu dibuka sebelum menuju proses pemindaian. Jadi bisa di kantong dulu, ataupun ketika barcode-nya di handphone bisa dikunci dulu, jangan sampai terbuka terus teman-teman megangnya sembarangan gitu ya. Jadi bisa dipoto sama orang dari angle lain. Nah, selain itu ada juga OTP hijacking. Jadi penyerang tuh akan mensubmit OTP cepet-cepetan dengan korban. Contohnya ketika teman-teman login ke sebuah platform menggunakan nomor handphone gitu ya. Nah, pelaku yang berada di sebelah teman-teman, ini konteksnya sebelahan, dia akan mencoba mengintip dan menginputkan nomor HP yang sama dengan teman-teman yang sedang login ini. Nah, hasilnya tentu akan diminta memasukkan OTP. Nah, ketika teman-teman menginputkan OTP di layar laptop, pelaku pun akan ikut mengetikkan OTP dan akan lebih cepat mengklik submit sebelum teman-teman mengklik. Jadi nanti yang akan berhasil login yaitu pelaku. Nah, ini alasan kenapa ada beberapa platform ketika teman-teman mengetikkan digit terakhir OTP itu akan auto submit, jadi nggak perlu lagi ngeklik tombol submit. Nah, alasannya yaitu agar tidak terjadi race condition. Jadi ketika teman-teman yang duluan ngetik digit terakhir itu akan auto submit. Jadi di sebelah kita tidak tidak akan sempat meniru. Nah, untuk tadi pun, nah untuk QR code ini ada beberapa platform yang membuat QR code-nya itu dinamis, artinya setiap 40 detik, setiap 1 menit itu akan di-refresh. Nah, ini untuk mengantisipasi QR code hijacking dibanding yang QR code-nya itu statis ya, jadi sekali print udah bisa digunakan sampai hari H gitu. Oke, nah setelah teman-teman tahu nih, tadi ada apa itu social engineering, terus bagaimana phishing itu dilakukan, terus teknik delivery-nya. eh, ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab sebetulnya kalau kalau saya jelasin secara kata-kata, tapi secara digambarkan ini akan lebih mudah. Nah, jadi piramida pemahaman seseorang terhadap teknologi itu ada 4. Jadi ada yang tidak paham, ada yang paham, ada yang sangat paham, dan juga ada yang expert. Nah, menurut saya si pelaku ini, si pelaku cyber, penjahat cyber ini, dia berada di posisi paham. Artinya dia tahu tuh cara kerja social engineering, cara kerja phishing dan sebagainya. Dia paham. Dan target dia adalah orang-orang yang tidak paham alias berada satu level di bawahnya. Nah, ini alasan kenapa saya gitu dan teman-teman tim cyber lainnya itu nggak bisa ngembalin akun teman-teman yang kena hack itu karena proses pengambilan akun tuh menggunakan teknik memaksa korban kan melakukan kesalahan ya. Nah, kalau kita mau ambil alih akun
yang sudah di tangan penjahat cyber ini akan cukup sulit karena mereka tahu bagaimana kerja social engineering dan mereka akan sedikit kemungkinannya tertipu. Nah, jadi kita sebagai cyber security engineer itu nggak bisa membantu teman-teman setelah kejadian, tapi kita bisa memberikan beberapa advice sebelum teman-teman terkena hack itu seperti gunakan 2FA, nomor pemulihannya diisi, terus passwordnya harus rumit, dan juga emailnya diisi. Nah, jadi memang sedikit rumit ya. Jadi ketika teman-teman login perlu memasukkan 2FA, cuman yaitu salah satu bentuk langkah preventif kita sebelum kejadian atau sebelum akun teman-teman terkena hack. Nah, ini teman-teman juga perlu hati-hati bahwa banyak jasa yang menawarkan seperti jasa mengembalikan akun, jasa hack akun, dan sebagainya. Ini bisa jadi bumerang buat teman-teman karena bukannya teman-teman dibantu justru malah diperas. Karena logikanya ketika teman-teman ataupun si jasa ini bisa ngambil akun gitu ya, ya kenapa nggak ngambil akun artis aja gitu? Pasti lebih worth it dibanding dia buka jasa seperti ini. Nah, saya harap setelah teman-teman ikut webinar ini, yang tadinya mungkin ada di posisi yang paling bawah ya, yang tidak paham, ini kita bisa naik 2 level menjadi sangat paham, yang artinya kita ada 1 level di atas para penjahat tadi, sehingga kecil kemungkinan kita akan eh, terkecoh oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh penjahat cyber ini. Nah, ini untuk menangkal phishing tuh, yang pertama jangan percaya begitu saja, selalu verifikasi sumbernya, pengirimnya siapa, konteksnya apa, dan sebagainya. Lalu jangan mudah terbujuk juga oleh cerita emosional ya, kayak cerita happy, ataupun mendesak, panik, dan sebagainya. Nah, juga gunakan 2FA yang tadi udah saya mention. 2FA ini sangat penting, walaupun sedikit rumit, tapi ini sangat ampuh. Nah, yang terakhir itu belajar terus tentang keamanan cyber dan saling ini aja, saling sharing bersama teman-teman ataupun saudara. Apalagi untuk orang-orang yang di atas kita ya, yang udah gaptek ataupun tidak mengerti teknologi itu akan menjadi target. Teman-teman juga bisa cek domain pengirim itu dari linknya ya. Ini ada eh, cara ceknya secara online. Udah saya kasih linknya. Mungkin nanti teman-teman bisa dapetin PPT-nya. Nah, teman-teman tinggal masukin aja linknya. Nanti dia akan mengecek nih ini berpotensi phishing ataupun tidak. Nah, oke. Nah, kita akan live. Kita akan melakukan phishing attack. Kita akan mulai dari proses pembuatan halaman phishing itu gimana. Kita akan melihat bagaimana hacker membuat template email hingga dari port forwarding. Tapi unfortunately gue nggak bisa ngasih tahu semuanya karena ini cukup riskan, ini cukup tricky disalahgunakan. Jadi saya tidak akan memberitahu bagaimana proses email dikirimkan karena ketika teman-teman mengirimkan email secara normal itu akan terblok ya. Jadi ada beberapa teknik memang yang digunakan oleh penjahat cyber agar email ini tidak terblok oleh Google ataupun platform lain. Oke, ini slide terakhir. Ini teman-teman bisa hubungi saya di ronapublic@icloud.com ataupun ke link saya bisa ataupun ke Instagram. Oke, kita akan eh, live. Oke, teman-teman, ini sudah ini ya, sudah terlihat. Sudah, Mas Rona. Oke, nah, yang pertama kita akan membuat sebuah eh, link ataupun sebuah halaman phishing. Ini mungkin terlalu teknikal, tapi sekiranya teman-teman bisa punya gambaran seberapa cepat seorang hacker tuh bisa membuat sebuah link. Nah, ini proses pembuatan halaman dan di sini sudah tersedia nih ada Facebook, Instagram, Google. Nah, kita akan contoh Instagram, traditional login dan localhost. Hmm, oke. Nah, di sini sudah dapat link nih, teman-teman. Artinya kurang dari 1 menit penjahat cyber sudah bisa membuat sebuah halaman phishing. Nah, namun ketika kita buka,
Wait. Nah, ketika kita buka halaman link yang di-generate tadi, dia akan menampilkan link seperti ini. Nah, biasanya wait, wait. Nah, biasanya link ini akan diinputkan nantinya ke proses pembuatan template dari email. Nah, di sini sudah ada template seperti Instagram, Facebook, Gmail. Nah, kita akan memilih nomor satu Instagram. Dan di sini ada nama korban atau nama target kita di sini contoh korban, terus ini akun korban gitu. Nah, untuk phishing URL-nya ini kita bisa inputkan si ini, si phishing tadi kita input ke sini. Target email contoh korban@gmail.com. Nah, ini phishing Sigma. Oke, phishing Sigma. Nah, ini udah ya teman-teman. Jadi kalau kita buka, oke. Nah, ini udah jadi template phishing dari Instagram yang kita tinggal blok aja, terus kita copy, nah terus kita kirim. Yang nantinya jadinya akan seperti ini. Jadi kita akan ada subjek panik ceritanya. Terus nanti ini dia akan mengaku ceritanya dari tim security IG nih. Yang pertama kita cek adalah lihat ininya pengirimnya. Dia ceritanya dari IG dan @johomail.com. Nah, ini udah domain antah berantah dan isi emailnya sangat mirip dengan Instagram. Dan jika kalian nggak memperhatikan pengirimnya siapa dan sebagainya, ini udah pasti terkecoh. Nah, jadi ketika kita ngeklik reset password, teman-teman bisa lihat di sini di pojok sini nih, dia akan diarahkan ke link phishing. Jadi ketika kita klik, nah dia akan diarahkan ke sini dan teman-teman nggak sadar di sini contoh korban, terus ini password. Ini seperti ini teman-teman ya. Teman-teman nggak ngerasa nih nginput data terus main login aja. Nah, dia akan mengarahkan teman-teman justru ke halaman asli. Jadi teman-teman ketika ditanya tadi ngeklik link sembarangan nggak? Nggak kok, ini asli dari Instagram, URL-nya instagram.com. Padahal sebelumnya itu justru bukan. Nah, kalau kita lihat dari akun tadi, nah ini eh kesan teman-teman ya, ada login infonya korban dan ini password. Nah, seperti itu. Nah, biar teman-teman bisa nyoba, mungkin saya bisa lakukan port forwarding untuk teman-teman bisa nyoba dari situ. Tapi semoga bisa. Oke. Nah, ini kan tadi linknya lokal ya teman-teman. Ini hanya bisa diakses di device saya sendiri. Cuman ada teknik namanya port forwarding. Jadi teman-teman yang mau nyoba nih boleh, tapi jangan input data beneran ya. Mungkin bisa input data ini aja, bohongan. Wait. Saya akan kirim di chat. Contoh, oke. Oke teman-teman, itu ada yang mau nyoba silahkan. Nanti kita akan saksikan sama-sama di sini ya, seberapa orang, ataupun seberapa powerful tools ini. Aduh, tidak. Oke, ini masuk teman-teman ya. Artinya eh, serangan ini bisa terjadi secara jarak jauh dan online. Oke, Adit ganteng. Oke, oke teman-teman. Nah, mungkin ada waktu 2 menit ya Kak. Nah, selain itu saya akan memberikan ini teman-teman salah satu serangan dari undangan ya. Kalau teman-teman pernah dengar undangan yang melalui WhatsApp, itu kurang lebih cara kerjanya seperti ini. Jadi eh, ini di sebelah kiri ini, yang ini namanya adalah listener atau penerima sinyal balik dari si aplikasi.
Jadi kita akan run saja di sini. Nah, ini saya menggunakan sebuah emulator atau eh, virtual Android gitu ya, karena saya nggak mungkin mencoba pakai device asli. Oke, contoh teman-teman sudah mendownload sebuah undangan dari WhatsApp karena di sini nggak ada WhatsApp. Jadi teman-teman udah ngedownload ceritanya dan menginstal gitu ya. Nah, teman-teman install. Nah, yang pertama teman-teman lihat itu di sini. Jadi setiap teman-teman menginstal sebuah aplikasi, selalu perhatikan permissionnya. Jadi aplikasi ini tuh meminta apa saja nih. Di sini contohnya ada lokasi, ada nomor telepon, SMS, dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman menginstal, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, ini ada sebuah sebuah reverse, atau kita biasa nyebutnya tuh reverse listener. Itu artinya udah berhasil ter take over. Jadi kita bisa klik di sini sys info. Nah, oke, ini berhasil. Nah, kita lihat kita bisa apa aja ketika teman-teman menginstal sebuah aplikasi undangan. Oke. Nah, biasanya ketika ada korban yang berhasil ataupun tertipu gitu ya menginstal aplikasi, yang pertama dilakukan seorang hacker adalah melakukan dump SMS. Jadi dia akan login ke e-wallet teman-teman seperti ya GoPay ataupun Dana, dan ketika menginputkan nomor HP pasti kan minta OTP itu. Nah, eh, OTP akan masuk ke nomor eh, teman-teman di sini. Jadi dia akan di sini ada SMS dari 114499. Jadi isinya ada ini OTP 88 dan sebagainya. Nah, hacker akan melakukan dump SMS seperti ini. Nah, ini berhasil. Ada sebuah file terdownload. Lihat di sini. Nah, ini ya teman-teman. Kita bisa lihat isi filenya. Nah, ini ada dari 99, isinya device ini sudah saya hack sama ya. Di sini ada dari 111, isinya kayak gini, ada dari 44, isinya kayak gini. Jadi OTP teman-teman itu sudah diambil alih oleh, atau bukan hanya OTP tapi full device ya. Ini lebih lanjut kita bisa eh, memotret handphone teman-teman menggunakan kamera depan. Kita bisa melihat eh, aktivitas layar teman-teman, kita bisa record mikrofon, kita bisa screenshot, kita bisa screen share dan sebagainya. Lalu ketika teman-teman punya di sini contoh teman-teman punya sebuah file pribadi gitu ya. Di sini teman-teman kan nyimpen eh, password media sosial itu di satu file atau di notes gitu ya. Nah, ini bisa sangat berbahaya ketika teman-teman device-nya berhasil di take over. Nah, di sini ada satu file rahasia. Kita akan akses melalui si penjahat cyber tadi. Jadi karena ini virtual, kita perlu masuk dulu ke directory virtual. Nah, kalau kita lihat di sini ada folder-folder milik korban. Nah, karena ini berada di posisi dokumen, kita akan masuk ke dokumen dan ketika lihat, nah di sini ada satu file rahasia sama ya. Kalau kita lihat isi filenya, nah sama kan ada password m-banking, password IG, PIN ATM, nomor kartu kredit dan sebagainya. Lalu selain itu dia bisa juga mendownload sebuah gambar gitu ya. Di sini ada gambar. Nah, ini gambar Timnas. Kita bisa keluar dari folder dokumen, kita lihat lagi. Nah, di sini ada download, kita bisa masuk ke folder download di ini dan kita lihat. Nah, ini ya, ada salah satu file 666. Kita download semua juga bisa, cuman dalam kasus ini saya akan hanya mendownload spesifik di file gambar tadi. Nah, kita download. Nah, ini berhasil. Kalau kita lihat di sini ada satu file baru ini ya, ada 666. Kita buka. Oke, sama ya. Jadi device teman-teman benar-benar full take over, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dan ini sangat-sangat berbahaya. Mungkin apalagi kita coba apa lagi? Ini kita coba send SMS nih, send SMS. Kita akan kirim nomor contohnya ke saudara gitu ya. Ini contohnya nomor saudara nih. Lalu isinya, tolong transferkan saya uang 100 juta ke bank ini, contoh gitu.
Nah, ini berhasil. Nah, kalau kita, oh, sorry teman-teman. Apakah terlihat? Aman, aman. Kelihatan, Mas. Oke. Nah, ini ya. Eh, Oke, tadi hasil dari send SMS-nya ini, jadi dia akan ngirim ke mungkin ke nomor saudara kita dengan mengatasnamakan si korban ini. Jadi tolong transferkan uang saya ke rekening ini. Ya kurang lebih seperti itu. Ini bisa lebih gila lagi, ini bisa lebih powerful lagi. Jadi teman-teman mungkin ke depannya bisa lebih berhati-hati lagi. Oke, mungkin dari saya cukup sih Kak. Saya kembalikan ke Kak Yulia. Oke, thank you Mas Rona. Ini sangat-sangat menarik nih materinya, insightful banget. Ini sebenarnya jadi langkah preventif ya buat semua teman-teman yang udah join di hari ini atau mungkin nantinya bakal nonton atau rewatch terkait acara ini gitu. Jadi bukan cuma secara teknikal aja nih dikasih, tapi kita dikasih preventif juga banyak gimana caranya untuk tetap secure terkait database kita gitu ya, mulai dari mungkin m-banking, terus password Instagram, sosial media dan lain-lainnya karena jujur sekarang sering banget sih Mas ya banyak phishing dan lain-lain gitu selain itu gitu. Nah, ini kita Ya. langsung aja. Mungkin udah banyak banget pertanyaannya nih Mas. Ada dari awal udah banyak pertanyaan nih. Kita mungkin jawab satu-satu dulu gitu ya. Oke, ini nanti kalau teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya, lebih ke sharing itu boleh banget gitu ya. Kita kasih waktu aja untuk satu orang aja gitu sekitar 2 menit atau 3 menit aja. Nanti selebihnya kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab, itu akan dikolektifkan dan akan di-share juga ke email masing teman-teman ya, gitu. Oke Mas, ini ada pertanyaan nih. Nama Fendi Yulianto. Oke Kak Fendi, pertama apa langkah yang harus kita lakukan apabila kita sudah terlanjur terjebak dalam link phishing untuk menyelamatkan akun dan lain-lain? Terima kasih. Gimana nih Mas? Oke, jadi sebenarnya link phishing itu akan menjadi berbahaya ketika kita menginputkan data ya. Jadi sebenarnya link phishing itu nggak berbahaya ketika kita klik, cuman karena biar cepat dan orang non IT bisa lebih terhindar, makanya kita sering sering apa menginfokannya kayak kalau ada link gak usah diklik gitu. Nah itu tindakan cepat kecuali orang-orang yang sedikit paham seperti eh, anak-anak cyber mungkin. Jadi mereka kalau dapat link phishing itu emang suka diklik dulu sengaja pengen tahu dalamnya apa. Tapi berbeda ketika orang yang tidak terlalu paham, alangkah baiknya mending tidak usah diklik sama sekali. Nah jadi itu pertama, jadi link phishing itu berbahaya ketika kita menginputkan datanya ataupun ketika kita mengizinkan sesuatu. Contohnya ada link phishing yang meminta kita menghidupkan kamera depan. Nah, itu kalau kita klik allow atau izinkan itu akan turn on ini kita kamera depan kita. Jadi perlu baca setiap notif itu jangan asal lo aja. Nah, kalau kalian udah terlanjur input data gitu ya, itu memang sedikit sulit. Cuman ini bisa sedikit eh, terjaga ketika teman-teman mengaktifkan 2FA di akun medsos. Jadi walaupun pelaku dapat nih username password gitu, tapi ketika dia mencoba dipakai login, dia perlu 2FA yang mana 2FA ini hanya ada di device teman-teman. Nah itu pentingnya 2FA. Gitu paling nggak. Oke, thank you Mas Rona buat jawabannya. Mungkin dari siapa tadi Mas Kak Fendi Yulianto mungkin cukup menjawab ya pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh di-share aja biar nanti dikolektifkan ya. Nah, next Mas ini pertanyaan banyak banget nih. Kita punya waktu sampai 20.15 ya untuk jawab pertanyaan teman-teman itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Nevarda, Kak Nevarda Macubi. Pertanyaannya, apa dampak dari penggunaan autentikasi multifaktor atau MFA di media sosial terhadap keamanan akun dan seberapa efektifkah metode ini dalam mencegah peretasan? Terus selanjutnya, dan bagaimana upaya atau tips untuk memperkuat keamanan akun dari peretasan selain berhati-hati dengan link yang tidak jelas gitu. Ya, oke ini berkaitan sama pertanyaan tadi ya. Jadi kalau kalian mengaktifkan 2FA atau autentikasi multifaktor, ketika kredensial teman-teman atau username password media sosial teman-teman berhasil didapatkan oleh pelaku,
itu pelaku tidak akan bisa login karena memerlukan kode OTP ataupun 2FA ini. Nah, 2FA ini hanya ada di device teman-teman. Dan ini justru belakangan ini terbalik ketika seorang penjahat cyber berhasil mengambil alih akun seseorang gitu ya, langsung dipasang 2FA oleh si pelaku. Hasilnya si korban benar-benar nggak bisa lagi ngambil alih karena justru yang menggunakan 2FA si pelakunya. Jadi ya gitu. Jadi kita hanya bisa ngasih langkah preventif nih sebelum teman-teman kena hack gitu. Ayo kita pakai 2FA. Kalau udah kena hack ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Thank you. Oke, oke. Thank you, Mas Rona. Ini berarti penting banget ya, pakai autentikasi lanjutan lagi ya. Kalau bisa dua autentikasi juga nih gitu. Oke, thank you. Kita next mungkin ke pertanyaan selanjutnya gitu. Sebenarnya ini masih berkaitan nih Mas, pertanyaan selanjutnya gitu ya. Dari Kak Oke. Erlangga Alman, Rahajut, pertama langkah yang harus dilakukan oleh para orang tua nih agar tidak terjebak dalam link phishing, aplikasi yang menjerumuskan, PDF yang dikirim oleh hacker di WhatsApp, dan cara membedakan halaman link phishing dengan yang asli untuk orang tua saya. Karena ini cukup banyak juga ya sebenarnya ini mungkin preventif ini lebih Hmm. bagus lagi untuk teman-teman orang tua atau lansia yang di luar sana juga nih gitu. Oke, jadi langkahnya dilakukan oleh orang tua agar tidak terjebak link phishing. Nah, jadi seperti tadi saya bilang bahwa ketika saya menjelaskan sebuah ke teman-teman yang itu ya, yang tidak terlalu paham, memang yang paling cepat tuh lebih gak usah diklik, yang teman-teman penasaran kayak ini phishing apa bukan ya gitu. Terus coba-coba ngeklik, akhirnya eh, terkecoh dan menyebutkan data-data. Jadi memang cara cepatnya kalau ada link gak jelas atau nerima SMS dari eh, yang mengaku-ngaku sebagai entitas terpercaya itu lebih baik gak usah diklik. Nah, lalu untuk PDF yang dikirim di WA itu sebenarnya eh, yang berbahaya itu adalah link di dalamnya. Jadi bukan bukan karena kita membuka PDF langsung device kita itu di take over, enggak, tapi ada sebuah link di dalam PDF yang contohnya seperti eh, kenaikan harga transfer antar bank gitu. Nah, itu di dalamnya ada jika tidak mau silakan konfirmasi dengan klik link ini. Nah, itu yang berbahaya ada di linknya. Karena ya kita tahu tim cyber WhatsApp itu sudah pasti teruji kan. Eh, Tidak mungkin hanya sebatas PDF itu bisa ngehack WA. Itu pasti ada link di dalamnya. Kalaupun ada ini biasanya di anak-anak underground ini adalah ada orang-orang yang zero exploit atau mungkin saja ada kita bisa ngirim PDF dan korban yang menerima PDF akan eh, terambil alih device-nya, cuman pasti dari pihak WhatsApp akan segera patching atau membenarkan bug ini. Nah, jadi untuk membedakan link phishing yang asli dan yang palsu untuk orang tua ini eh, conditional banget sih. Kalau orang tuanya memang paham teknologi bisa dijelaskan secara teknikal tuh kayak link phishing tuh yang tidak resmi loh gitu. Atau teman-teman bisa jelaskan yang resminya. Kayak Instagram tuh tulisannya instagram.com loh gitu, bukan Instagram M-nya 2 gitu atau Instagram R-nya yang 2 gitu. Jadi teman-teman bisa jelaskan secara teknikal kalau memang orang tuanya mengerti teknologi. Tapi kalau memang benar-benar non IT yaitu ya nggak usah klik link sembarangan lah gitu. Ataupun make sure ke teman-teman gitu. Jadi kalau orang tua dapat apapun, tolong make sure ke saya gitu sebelum diklik ataupun sebelum melakukan tindakan. Oke, oke. Thank you, Mas Rona. Mungkin nih buat teman-teman ini kali ya yang udah Gen Z dan juga milenial yang udah tech savvy gitu ya, bisa lebih edukasi juga nih buat orang tua, mungkin kakek atau nenek atau saudara yang lain yang memang mungkin zaman dulu gitu belum lebih aware terkait IT gitu ya. Sekarang kita bisa Hmm. lebih educate juga dan bisa kasih preventif juga nih buat teman-teman di luar sana, bukan cuma orang tua, mungkin teman-teman yang lain juga yang mungkin belum paham terkait hal ini gitu. Oke, thank you Mas Rona. Kita next nih Mas dari Kagia namanya. Kagia Irlanda. Pertanyaannya, Mas, kalau mau belajar lebih lanjut nih, bagaimana langkahnya atau rekomendasi belajarnya di mana ya? Barangkali Mas Rona mau coba kasih sponsor-sponsor nih, mau di mana nih Mas? Hmm. Bagusnya lagi. Eh, Kalau saya sendiri dulu
ikut sekolah hacker ya, tapi untuk saat ini sekolah hacker emang udah nggak buka lagi kelas. Cuman kalau mau belajar sih, pertama sebenarnya cyber security itu kan luas ya. Timnya pun terbagi lagi, ada tim red team seperti yang saya jelaskan tadi. Saya red team, saya bertugas secara ofensif atau menyerang. Nah, ada lagi nanti yang blue team, bertahan, ada lagi parvel. Jadi alangkah baiknya teman-teman cari tahu dulu perbedaan red team, blue team, dan purple. Jadi teman-teman punya gambaran nih, oh saya mau ke tim ini, maka proses belajarnya begini. Kalau ke tim merah, proses belajarnya seperti ini. Nah, untuk rekomendasi belajarnya itu di YouTube pun banyak ya, teman-teman bisa cari di YouTube untuk materi-materi basic, dan teman-teman bisa ikut bootcamp, mungkin bisa ikut komunitas, karena ya hampir semua materi ada di internet sih untuk saat ini. Tinggal teman-teman aja punya kemauan apa enggak, atau punya niat apa enggak. Oke oke, thank you Mas Rona. Nah Mas Gia, boleh nih nanti boleh mungkin knowledge terkait cyber security dulu ya karena pembagiannya juga cukup banyak juga nih. Nanti Mas Gia kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh dibalik lagi ditulis aja di kolom komentar nanti bakal dikolektifin juga. Oke, kita coba cari lagi. Kita masih ada waktu nih Mas untuk Q&A. Oke. Kita coba jawab lagi ya yang bawahnya. Nextnya Mas Andika Pratama. Pertanyaannya ada dua nih Mas. Beranak ternyata ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama nih, apakah ada fitur atau platform atau teknologi yang dapat mendeteksi tentang tingkat bahaya suatu link, database yang berisikan link-link ancaman begitu? Ini mau dijawab satu-satu dulu gimana Mas? Atau mau dua-duanya dicoba dulu Boleh. pertanyaannya nih? Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya. Yang kedua, apakah seorang bisa membuat teknologi atau program yang dapat mendeteksi tingkat bahaya atau suatu link, tingkat bahaya suatu link gitu? Ada dua Oke. pertanyaan. Boleh Mas Ronald dijawab silahkan. Ini pertanyaannya hampir mirip sih ya, nomor satu sama nomor dua. Tapi kurang lebih ini hampir sama analoginya seperti antivirus sih. Jadi antivirus kan bisa mendeteksi virus ya ataupun malware. Nah, yang jadi challenge anak-anak IT adalah ketika kita bikin antivirus dan berhasil mendeteksi satu virus nih. Nah, hacker-hacker atau penjahat-penjahat cyber tuh melakukan upgrading ataupun modifikasi virusnya sehingga dia bisa bypass antivirusnya. Jadi dia nggak kedeteksi tuh tiba-tiba. Nah, itu pun berlaku di link phishing ya. Mungkin ada satu teknologi untuk saat ini yang bisa mendeteksi ini link phishing gitu. Tapi mungkin di beberapa minggu ke depan ada sebuah link phishing yang hasil modifikasi ataupun hasil upgrade gitu. Jadi sehingga bisa lolos dari sebuah teknologi ini. Nah, poinnya sih jangan terlalu terpaku sama teknologi, apalagi teknologi yang mengandalkan scanning gitu ya, automatisasi. Yang paling betul memang kita analisa secara manual dan jadikan scanning ini sebagai insight tambahan aja gitu. Jangan jadi jawaban satu-satunya. Jadi hanya karena ini bisa jadi penjahat cyber justru membuat sebuah teknologi yang seakan-akan pendeteksi link gitu ya. Padahal itu buatan dia sendiri yang menyatakan bahwa oke, link ini aman. Dan kalau kita hanya mata kuda gitu, hanya percaya ke satu teknologi ini, ya sama-sama aja kena. Jadi memang harus mempertimbangkan dari berbagai informasi sih. Oke, oke. Oke. Thanks Mas Rona infonya. Kurang lebih kayak gitu ya, Kak Andika. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi nih, Mas. Kita next ya, Mas ya, untuk Kak Nashwa. Semoga ini bisa dijawab semua ya, teman-teman di sini nih, Mhm. karena kita masih ada waktu juga nih. Kak Nashwa Brilian. Kak, bagaimana caranya membandingkan dan antisipasi jika ada link phishing sama link asli ya, seperti contoh link Instagram tadi? Karena bagi orang awam, link tersebut tetap terlihat sama. Ya, betul. Eh, Memang eh, penjahat-penjahat cyber ini inovasinya cukup bagus ya. Bahkan saya sering sering bikin kuis gitu di Instagram, Pak. Seperti mana nih link phishing? Kayak Instagram tuh R-nya ada yang dua gitu. Itu sesimpel itu aja bisa ngaruh banget. Nah, jadi teman-teman memang perlu cek secara manual kayak detail gitu, ataupun ada beberapa alat kayak yang tadi saya attach di PowerPoint, bisa teman-teman coba. Itu adalah alat untuk melihat bahwa link ini tuh akan diarahin kemana gitu. Nanti teknologi ini akan ngasih tahu. Tapi ya lagi-lagi jangan dijadikan satu-satunya parameter gitu ya, karena bisa jadi teknologi ini bisa di bypass oleh link phishing ke depannya. Intinya berpikir logis aja sih, jangan tergiur sama redaksi di awalnya.
Oke oke, thank you Mas Rona. Mungkin kita harus lebih detail lagi ya dan Hmm. lebih teliti lagi nih mengenai info yang Ya, kita betul. dapat juga gitu. Karena tadi yang sudah disebutkan Mas Rona, nyerangnya sebenarnya bukan cuman ke aplikasi kita ya, tapi lebih ke Hmm. psikis kita gitu. Karena Sedikit kita juga. mungkin kurang detail, kita mungkin lagi capek dan gimana ceritanya tiba-tiba ngeklik linknya gitu. Jadi fokus dan cari info terlebih dahulu sebelum klik apapun itu gitu. Hmm. Oke, nextnya nih, selanjutnya dari Kak Bambang. Anyway, berarti third party yang di present Mas Rona tadi udah open source ya? Ini sebenarnya yang nanya anak IT nih. Iya, yang tadi tuh Oke. eh, sebenarnya udah tersedia banyak banget di Google, dan lagi-lagi saya harap ini, ataupun jika teman-teman berkenan ya teman-teman bisa share lagi ke sekitaran gitu, bahwa jadi ini edukasi, bukan untuk disalahgunakan, dan itu memang udah open source. Dan ya mungkin ada yang beberapa eh, langkah yang saya skip, seperti proses pengiriman email. Itu kan kalau kita kirim email pakai Gmail gitu ya, kita punya akun Gmail nih, nah akun ini dipakai buat nipu orang, itu nggak bakal bisa karena pasti keblok sama Google. Nah memang ada beberapa teknik untuk melakukan email spoofing seperti itu. Oke, oke. Thanks Mas Rona. Iya gitu, jadi Mas Bambang mungkin ini karena Mas Bambang IT juga gitu ya, jadi udah open source ya Mas untuk third party Mhm. tadi gitu. Dan buat teman-teman, untuk link tadi tolong jangan disalahgunakan. Ini buat edukasi aja ya malam ini dan lebih untuk ke preventif ke depannya gitu untuk teman-teman dan orang-orang sekitar teman-teman gitu. Nanti nextnya nih Mas siapa ini Kak Sky Christian. Bagaimana kalau linknya memang domain yang sesuai, tapi telah disisipkan script atau semacamnya pada saat klik? Adakah penanganannya? Hmm, sebenarnya saya kurang paham ininya. Mungkin maksudnya tuh linknya tuh udah sesuai, tapi mungkinkah ada script yang ditanamkan gitu ya? Sejauh ini sih kalau linknya sesuai itu kayak Instagram, itu benar-benar Instagram.com ya, nggak pakai alfabet atau manipulasi atau bypass. Itu nggak akan bisa disisipin sebetulnya, kecuali teman-teman menggunakan sebuah wifi publik gitu ya, dan ada salah satu penjahat cyber menggunakan teknik namanya man in the middle attack. Jadi itu bisa tuh, walaupun teman-teman ngetik instagram.com tapi bisa diarahkan ke website lain. Cuman itu, yaitu alasannya kenapa jangan menggunakan wifi publik untuk kepentingan apa, input menginput sebuah data pribadi. Jadi untuk pertanyaannya, sepertinya jarang sih terjadi, ataupun hampir tidak bisa disisipin script kalau kalau linknya memang udah sesuai. Oke, oke. Thanks, Mas Rona. Mungkin XSS Nah, clickjacking. Hmm, mungkin ya, mungkin mungkin aja bisa terjadi ketika ada ini teknikal, kita anak-anak ofensif gitu ya, ada yang namanya XSS gitu, jadi kita bisa inject script. Tapi saya kira itu bukan tanggung jawab kita sebagai user sih, karena kita sebagai user kan nggak tahu nih ini website ada XSS-nya apa enggak nih. Jadi itu balik lagi ke tanggung jawab si pengembang dan tanggung jawab si tim IT-nya untuk sering maintenance dan sering cek nih, jangan sampai ada akses yang tidak tidak kita ketahui gitu. Kalau kita sebagai user kan, kita mana tahu ini website ada aksesnya apa enggak kan gitu. Dan juga clickjacking, mungkin saja clickjacking. oke. Thanks buat teman-teman nih yang udah bantu jawab juga ya di kolom chat. Next nih Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing boleh ya abis ini gitu. Karena ini pertanyaan terakhir kita masih ada waktu 3 menit. Mas, ini dari apa ya? Adit kali Namanya ya hacker atau banget nih. Sadit. Ini bingung ya. Jadi oh Sadit gitu. Ini apa nih apa namanya? Pertanyaan gini Mas. Oh, Bagaimana cara forwarding. kerja call forwarding? Kasih gambarannya, kasih Hmm. gambarannya Bang, aku masih kurang paham katanya. Nah, jadi call forwarding ini sebenarnya ada real case-nya ya. Ini terjadi ke salah satu public figure, Maya Estianty, kalau teman-teman tahu. Nah, jadi Maya Estianty itu eh, mendapat sebuah apa ya, order ataupun telepon dari yang mengaku sebagai driver, dan si driver ini tuh minta si Maya buat, si Maya nggak sopan banget sama artis ya, dan meminta Mbak Maya ini untuk mengetikkan
bintang, dan ada 2 digit number kode, lalu bintang lagi, dan diikuti dengan nomor pelakunya. Lalu diakhiri dengan pagar dan Maya mengikuti. Nah, ketika kode ini diinputkan di telepon seseorang, ini akan masuk ke mode yang namanya call forwarding. Jadi semua telepon yang masuk ke device korban itu justru akan masuknya ke device pelaku karena ada eh, fitur call forwarding ini. Nah, bahayanya di mana? Ya, pelaku tinggal login ke akun e-walletnya si korban, dan ketika meminta OTP, ada salah satu fitur eh, gunakan telepon untuk mendapatkan OTP. Jadi nanti bakal ada yang ngomong gitu, nyebutin OTP dan kita dengar. Nah, karena kita udah menghidupkan call forwarding tadi, jadi telepon yang masuk ke Mbak Maya ini itu justru di redirect ataupun di forward ke si pelaku. Makanya pelaku bisa login ke akun GoPay-nya Maya Estianti ini. Nah, ini salah satu cara kerja call forwarding. Kalau yang dimaksud Mas Adit itu ya, begitu. Oke, thank you Mas Rona. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir nih Mas, dari pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, boleh di kolom chat atau mungkin boleh langsung hubungi Mas Rona. Tadi kan udah di-share juga ya kontaknya Mas Boleh, Rona. boleh. Barangkali mau connect, kita jalin koneksi di malam ini gitu ya. Mungkin suatu saat kita bisa kerja sama bareng, mungkin punya partnership bareng juga gitu ya, yang ada di sini. Nah, setelah ini ada apa sih? Mungkin thank you nih buat pertanyaannya teman-teman. Ini kita udah di penghujung acara. Sebelum acara ditutup, kita bakal ada kuis nih. Kuisnya teknikal, cukup teknikal ya, Mas Rana. Mungkin ini teknikal semua juga nih untuk kuisnya. Sebentar. Karena sinyal aku cukup error nih, Mas. Aku izin untuk stop video dan kita akan main games Kahoot ya. Buat Boleh. teman-teman, silahkan buka handphonenya karena kuis ini akan berhadiah. Ada 3 orang pemenang untuk yang bisa dapat e-wallet. Jadi nanti bakal dikirim e-walletnya via dari Sigmatek gitu ya. Semoga menang. Iya betul. Jadi ada 3 orang pemenang ya teman-teman. Kita pakai Kahoot nih. Jadi teman-teman silahkan siapkan untuk handphonenya. Pastikan sinyalnya itu aman ya teman-teman. Karena kalau sinyalnya once udah hilang itu nggak akan bisa di-refresh kembali dan akan ke poin nol kembali gitu. Nah, buat teman-teman boleh tunggu terlebih dahulu, aku akan bantu share sebentar ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini udah keluar ya untuk linknya. Sebentar aku buka QR-nya ya. Teman-teman boleh silahkan untuk join, ditunggu sampai 20 berapa nih? 2018 mungkin 2019 2020 deh. 2020 boleh. Kita tunggu 2020 ya. Boleh silakan join, siapkan handphonenya. Perlu diketahui Kahoot ini bukan cuman ketepatan aja, tapi kecepatan juga ya. Jadi kalau ternyata teman-teman benar jawabannya, tapi ternyata Hmm. kecepatannya lebih kalah dari teman-teman yang lain, pasti poinnya akan kesusul sama teman-teman yang lebih cepat dan lebih tepat gitu. Baik, tunggu ya Oke. sampai 20 ini karena yang joinnya banyak banget nih 72 orang. Mungkin dikurang kita ya, Mas Rana gak boleh ikutan nih, tahu-tahu Mas Rana Oh, ikutan oke. juga. Nah, saya harus gini nggak nih? Enggak, Mas Rana gak boleh ikutan. Dia yang bakal Oke. menang nanti. Nanti abis ini kita bakal ada kirim link absensi gitu ya sebelum acaranya selesai. Wah, banyak banget nih. Kayak udah 17 orang, kita tunggu ya sampai 2020. Setelah 2020 langsung dikunci, kita akan mulai. Pertanyaannya hampir ada semua di slide sih tadi harusnya ya. Kalau kalau nggak skip sih Iya, harusnya iya, bisa. betul. Untuk kuisnya ini, mungkin kalau misalnya aku bisa ikutan juga, kayaknya aku boleh gitu. Oke, oke. Mungkin buat teman-teman tadi yang udah, atau mungkin teman-teman yang IT sih, yang cyber security juga di sini mungkin bisa Hmm. menang juga gitu ya, kalau misalnya Iya. udah paham gitu. Ini kuisnya benar-benar semuanya ada di slide sih, karena ini teknikal banget nih gitu. Akan ada 3 orang pemenang ya teman-teman. Nanti boleh
Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman yang menang di akhir kuis ini nanti kan akan ada podium yang muncul tuh di layarnya teman-teman. Itu wajib di screenshot ya sebagai bukti kalau teman-teman itu pemenangnya gitu. Kalau bisa ini karena bingung juga ya karena udah terlanjur nih. Jadi kalau bisa sih pakai namanya nama lengkapnya teman-teman gitu, jangan pakai nama panggilan atau nama apa ya, nama samaran. Tapi kalau Iya. misalnya udah pakai nama gitu juga gak apa-apa. Yang penting di screenshot aja hasilnya. Terus nanti bisa kirim ke email yang akan nanti aku bagikan di kolom chat. Oke, 2 menit lagi nih udah banyak juga, 29 orang. Ini teman-teman ada yang mau join lagi kah? 30 atau mungkin kita ini ya, mungkin dari 70 orang kali ya, 72, 71 orangnya sisanya kemana nih? Dari 30, 43 lagi nih. Mau ikutan kah atau enggak nih? Wait katanya tuh Kak di chat. Wait. Wait, iya boleh. Kita tunggu sampai 20-20 ya. Tuh 2020. Hadiahnya umroh ya Kak? Jadinya umroh. Next mungkin ya gitu. Kalau misalnya kita udah expand dan lain-lain, boleh hadiahnya umroh kali ya. Kita sekarang masih e-wallet aja, guys. Masih e-wallet, tapi lumayan. Lumayan loh hadiahnya. Maksudnya bisa buat jajan apa ya? Hmm. Bakso mungkin, atau jajan apa. Buat jajanin ceweknya Kak. Aduh, jangan dong. Hadiahnya Haji, tapi dia udah lah. Hadiahnya lowongan kerja jadi PNS Hadiahnya Kak. lowongan kerja. Buka loker aja. Hadiahnya Nanti lokal. colek aja nih Sigma Tech kalau buka loker nih, siapa tahu teman-teman kan. Iya nih. Investor. Boleh, boleh. Kalau misalnya tanya-tanya loker juga boleh, nanti ke aku boleh gitu. Karena kita Sigma Tech sendiri sebenarnya kan IT service sama IT consultant ya. Jadi buat teman-teman di sini mungkin tim IT semua, boleh nanti. Kak tuh ada yang bilang makasih Kak di chat. Oh, lowbat ya. Oke, Mas Gia, gak apa. Thank you Thanks Mas ya. Gia. Oke, udah 20-20. Kita, kita tutup ya. Gak ada lagi ya, teman-teman. 20-20 ya, kita tutup ya. 3, 2, 1. Oke, kita tutup. Sip, udah kekunci. Ya 35 nih. Yaudah, yaudah. Kita mulai ya. Oke, teman-teman tolong siapkan tangannya. Dan apa nih? Tangan dan juga ingatan ya tadi baik-baik. Kita mulai ya. Oke, sebentar. Coba aku cek dulu pengaturannya sebentar ya, sorry. Jangan diacak deh. Biar dari awal aja. Oke, sebentar. Kita mulai ya. Satu soalnya ada 30 detik ya, teman-teman waktunya. Jadi tolong renungkan baik-baik. Coba ingat-ingat tadi, Mas Rona. Dan juga jawaban-jawabannya, juga slide-nya juga. Serangan sosial engineering yang memanfaatkan stasiun pengisian daya di tempat umum. Apa nih? Betting kah? Cepet banget jawabannya. Oh udah ada jawab Kak. Wah, Oh ini jawabannya udah cepet banget, ini 26 jawaban. udah. Udah 28 orang nih. Tadi 30 berapa? 37 ya? 37 atau 36? 5 orang lagi nih yang belum jawab. Betting kah? Spare phishing kah? Just jacking? Station hijacking? Ada 2 orang yang nggak jawab. Siapa nih? Oh, loh, 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 ini teman-teman. Ini yang jawabannya salah banyak banget loh. Masalahnya kekecoh. Station Hmm. hijacking. Ini yang benar tuh just jacking ya, teman-teman. Gitu. Ini banyak banget station hijacking yang jawabnya. Oke, next. Kita ke berikutnya ya. Sebentar. Applause buat 9 orang. Mr. Oke, X tadi. Mr. X. Ini Ini udah Mr. X, X kan. tolong ke depannya nanti tolong jangan lupa di screenshot ya Mr. X, Rian, Didik Sazali, Intan Wota gitu. Takutnya kalian susul-susulan. Next. Oke, sebentar. Menggunakan teknik apa penyerang mengumpulkan informasi target? Ayo, coba renungkan baik-baik. Wah cepet juga nih jawabannya. 28 jawaban, sisanya bingung. Sisanya ya udah skip aja.
Spirit. 11 orang spear phishing jawabannya. Ini yang benar attack surface ya teman-teman. Guys. Gitu. Oke, next kita coba cek podiumnya. Oh, Oh, kan sudah aku bilang, ini pasti kesusul nih. Nabila Adit. Karian pertama, kedua Kak Nabila, dan yang ketiga Kak Adit gitu ya. Sisanya Mr. X dan Didik Sazali. Ini bisa aja kesalip ya, Kak? Bisa banget kesalip. Ini masih 3 dari 6. Ini bisa banget kesalip. Asalkan tepat dan cepat. Hmm. Wah, aku sudah langsung jawab banget. Udah langsung jawab tuh. Udah 2 orang jawab, cepet banget. Bagaimana cara untuk mencegah serangan dumpster diving? Nah, apa tuh? Tadi dijelasin banget nih di slides-nya. Waktunya 4, 3, 2, 1. Oke, betul jawabannya Uh, sekarang banyak nih. 16. Menghapus data sensitif dari bungkus paket. Gitu. Betul, teman-teman. Kita next. Coba ya kita lihat podium. Karian oh, Kanabila sama Kadit masih memimpin. Oh, Mr. X sudah terlewat ini bisa. kali aja. Kita next coba ya. 4 dari 6 nih. Mungkin masih bisa salip-salipan di sini. Metode social engineering apa yang melibatkan penggunaan perangkat USB yang terinfeksi malware? Benar apa salah ya tadi? Oke, 13 orang. 13 orang nih yang 10 cukup kecoh juga ya yang supervising ini gitu. Betting ya teman-teman jawabannya untuk yang soal ini. Kita next. Open score masih Karian. Oke, Wah, Kak Nabila kesusul sama Kak Febri. Ini Kak Didik naik lagi dan ada Kak Intan. Oke, next nih. Yang kelima. Ini bisa nyalip tapi agak susah gitu ya. Karena udah 5 dari 6 nih. Berapa persentase serangan phishing yang menyebabkan kebocoran data pada tahun 2023? ini kalau ingat bagus banget ingatannya sih. Ini udah dijelasin juga sih sama Mas Rana. Karena ini case yang cukup Hmm. besar juga gitu ya. 29 orang. Sisanya kenapa nih? Nggak jawab atau kemana nih? 4 orang, Mas Rona, yang berhasil menjawab. Sisanya salah semuanya. 4 orang betul menjawab 36% gitu. Oh, paling banyak di 78% ya. Oke, oke. Itu spear phishing kayaknya kalau 70. Oke. Oh, kalian masih di pertama. Ayo kalian tolong jangan lupa screenshot ya. Nanti di akhir biar menjadi bukti gitu. Oke, terakhir. Pertanyaan Akhir, terakhir. semangat guys. Apa yang dimaksud dengan spear phishing? Oh, Oke. jawabannya benar. Betul. Banyak juga nih yang benar 16 orang gitu. Oke deh. Sip, ini oke. Kita ini terakhir kita coba cek pemenangnya siapa. Yang ketiga Kak Febrianti. Febrianti. Nah, kedua Kudos. Kak Nabila. Ini pertama Karya nih. Wih. Betul. Oke, ini untuk runner up Kak Intan sama Kak Didik nggak dapat hadiah. Sorry banget. Nanti mungkin di next event kita bisa main games lagi bareng-bareng gitu ya. Oke, ini aku bantu screenshot dulu sebentar ya. Aku bantu print screen dulu. Ini kebetulan yang menang pakai nama asli semua ya?
Iya, betul. Jadi nggak usah bingung-bingung. Mungkin nama panjangnya nanti boleh tolong di screenshot ya, Kanabila Karian KP Brianti gitu. Oke, oke, kongres. Sekali lagi aku stop share. Karian Kanabila KP Bri ini udah screenshot ya. Aku kasih waktu 10 detik untuk screenshot ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Oke deh, sip kalau gitu. Ini udah di screenshot ya, aku stop share. Oke, teman-teman semua, kita udah di akhir acara. Aku bakal bagiin untuk kirim ke siapa ya, Mas atau Mbak? Ini nanti akan aku kirimkan ya, untuk apa nih, untuk ya ampun, untuk emailnya. Sebentar-sebentar. Aku coba ini dulu. Oke. Nah, buat teman-teman ini aku akan bagi link absensi. Boleh tolong bantu diisi aja ya. Oke, kita udah di akhir acara. Boleh silakan untuk absen terlebih dahulu. Di sana ada feedback juga. Minta tolong untuk diisi juga feedbacknya, terkait materi ini bagaimana, terkait event ini bagaimana, terus mungkin terkait speaker juga boleh, terkait apapun itu boleh, terkait acara ini intinya gitu. Nanti untuk sertifikatnya akan dibagikan maksimal di H+10 hari kerja setelah webinar ini ya. Jadi teman-teman jangan tanya-tanya lagi di H+1, H+2 gitu ya. Karena nanti sertifikat akan dibagikan ke email masing-masing setelah 10 hari webinar hari ini. Atau maksimal mungkin di 12 hari kerja gitu ya. Karena biasanya ada Sabtu Minggu yang libur gitu di kantor kita. Kurang lebih kayak gitu sebentar. Nah, mungkin boleh juga untuk on cam terlebih dahulu. Sebagai bukti juga nih, kita akan foto bersama juga nih, bareng Mas Rona juga gitu ya. Boleh pakai link ini sebentar. Nah, buat teman-teman yang menang, 3 orang tadi, mohon ditunggu dulu. Aku akan bantu untuk kirim email ya, sebentar. Sambil teman-teman bisa isi absensi terlebih dahulu, aku bantu untuk tulis email aku dulu ya. Boleh minta link lagi, link apa nih? Link absensi ya? Bentar. Oke, udah dikirim ya link absensi dan juga link virtual background-nya. Ayo boleh teman-teman kita on cam dulu ya, kita foto dulu nih. Buat teman-teman udah isi absensinya kah? Pemenang kirim email. Oke, kita tunggu sampai 20:35 ya buat teman-teman. Untuk kita bisa foto bareng-bareng sambil aku bantu dulu tulis untuk email ya sebentar. Kak Syafira, ini yang belum ada apa ya? Link apa nih yang belum ada? Kalau link materi atau record di mana ya? Nah, mungkin ini info buat teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa rewatch acara ini, materi ini. Takutnya tadi Mas Rona kelamaan, atau mungkin teman-teman ada sinyalnya yang error-error gitu ya. Atau tadi, sorry, kecepatan, bukan kelamaan. Kecepatan jawabannya, atau mungkin teman-teman ada yang sinyalnya error, dan lain lah.
itu bisa di-rewatch di websitenya sigmatech.co.id. Untuk rewatchnya nanti bakal dikirim linknya barengan dengan e-sertifikat. Jadi nanti di email teman-teman itu akan dikirim email untuk e-sertifikat, terus materi juga ya, Mas Rona, boleh dikirim ya berarti. Oke, ini udah diperkenankan juga nih, materi bisa Boleh, dikirim boleh. juga ke teman-teman gitu kan. Kalau tadi link yang untuk live tadi kan bisa langsung copy sendiri ya di kolom chat itu. Terus nanti bakal ada juga pengiriman apa lagi nih? Websitenya. Website untuk teman-teman bisa nonton ulang. Kayak gitu. Sip, thanks. Ini 20.35 kita tunggu ya. Oh, link absensinya udah ada, Kak. Bentar, coba aku kirim lagi ya. Kak Syafira udah ya, ini. Boleh silakan diisi ya. Thanks buat teman-teman yang udah join di malam ini. Kita mungkin bisa foto dulu di 20.35. Kita tunggu lagi 1 menit lagi ya. Ini acaranya sangat-sangat insightful banget, Mas Rona, thanks banget. Ini baru jadi langkah preventif untuk kita semua. Sebenarnya ini bukan buat teman-teman yang interest aja terkait cyber security gitu ya, tapi ini teman-teman mungkin yang di luar sana yang belum ngerti apa itu cyber security atau mungkin terkait hackers dan lain-lain gitu ya. Ini bisa jadi langkah preventif untuk kita ke depannya sih kayak gitu. Jadi saya thank you banget untuk Mas Rona udah bisa sharing di malam ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di next acara ya, teman-teman. Karena kita Sigmatek punya acara setiap sebulan sekali ya, acara webinar ini. Dan pastinya tentunya ada games lagi, pastinya ada hadiah lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, teman-teman boleh kita foto dulu. Udah semua ini? Gak ada yang mau open cam lagi kah? Gak ada ya? Ya udah sebentar. Kita dari yang pertama dulu ya, biar jadi dokumentasi kita gitu. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, sip. Ntar, yang kedua, karena yang kedua sebenarnya nggak ada, kita nggak apa, kita record dulu aja. Buat teman-teman yang belum isi link absensinya, silakan diisi dulu gitu ya. Nah, acaranya udah selesai. Buat teman-teman yang belum isi linknya, boleh silahkan isi terlebih dahulu gitu. Acaranya ini udah selesai, jadi mau saya thank you juga buat Mas Rona sekali lagi, dan buat teman-teman yang Thank udah you join di juga, malam Kak. ini. Thank you juga buat semuanya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali, Kak, udah hadir di malam Thank you, ini. thank you. Ditunggu ya yang menang untuk email, untuk transferannya akan dikirimkan besok sekitar siang ya, siang atau sore ya, gitu. Sip, kalau gitu ini ditunggu nih pemenang, jangan lupa untuk mengirimkan formatnya seperti tadi ya. Oke, boleh live semuanya teman-teman. Thank you sekali lagi. Jangan lupa untuk isi linknya karena sertifikat tidak akan diberikan kalau misalnya kalian nggak isi link absensi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Gitu. Oke, sama-sama Kak Patlo. Oke, sama-sama. Kita tutup untuk Zoom-nya ya. Berarti ini semuanya udah ya selesai untuk copy linknya ya. Jangan lupa, nanti takutnya lupa. Kalau misalnya lupa untuk link absensinya nggak apa, kirim ke email yang saya tadi kirimkan aja. Kalau misalnya ada kendala, boleh dikirimkan aja ke email di atas ya, ke yulia.putripratiwi@sigmatech.co.id. Nanti akan saya bantu gitu. Sih, kalau gitu, thank you Mas Rona. Kita tutup aja di hari ini. Oke, thank you juga Oke, ya, Kak. thank you semuanya. Kita end ya untuk untuk webinar di malam ini. Thank you banget semuanya atas antusias yang tingginya. Thank you. Bye-bye semuanya. Hey guys, thank you.